Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Kota Komba. Pada tempat yang pertama ini, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan aksi nyata dari calon guru penggerak dengan tema diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 3 Kota Komba, CPP Angkatan 10 Kabupaten Manggarai Timur. Untuk tidak memperpanjang kata, sebelum kita mengawali kegiatan ini, kita dibuka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, segala terima kasih kami sampaikan kehadiran-Mu atas segala cinta dan kebaikan yang Kau limpahkan kepada kami. Dan pada kesempatan ini kami mengikuti suatu kegiatan, kami mohon tuntunan dan bimbingan. Kiranya kegiatan yang akan kami lakukan pada kesempatan ini dapat bermanfaat bagi kompetensi dari kami sebagai guru, terlebih khusus teman kami pada hari ini melakukan praktik. Kiranya rahmat dan kasih-Mu selalu melihat atas kami, agar apa yang kami buat, apa yang kami kerjakan dapat memperoleh hasil yang memuaskan. Nama-Mu kami puji di dalam sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekolah sekaligus membuka kegiatan kita. Kepada Bapak, waktu dan kesempatan saya silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Selamat siang bagi kita semua. Yang pertama, kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena berkatnya kita boleh berada di ruangan ini dalam keadaan siang. Yang saya hormati guru CDP Angkatan 10 SMA Negeri 3 Kota Komba. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, Bapak saya urusan, Bapak Ibu Guru wali kelas, dan singkatnya rekan-rekan guru yang saya kasih. Pada hari ini kegiatan sesuai dengan jadwal dari teman CGP kita untuk melaksanakan kegiatan berupa praktik dalam kaitannya dengan materi tentang dimensi budaya positif di sekolah, khususnya di SMA Negeri 3 Kota Komba. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Perlu kita pahami kalau mau dilihat bahwa disiplin positif itu sebenarnya sebuah proses pendisiplinan peserta didik dengan tidak melalui hukuman atau tindakan keras. Ya, mungkin ini kebiasaan kita yang lama. Pelan-pelan di era penerapan kurikulum merdeka ini, bagaimana peserta didik bersama Bapak Ibu Guru di sekolah menerapkan disiplin positif. Kemudian dengan menerapkan disiplin positif, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Semua proses dilaksanakan nanti dalam kaitannya dengan pembentukan karakter positif daripada peserta didik. Kemudian yang berikut tentu dalam proses kegiatan bagaimana menjalankan kegiatan budaya positif di sekolah. Mungkin kita sudah pernah baca seperti apa cara penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama itu adalah membentuk lingkungan kelas yang mendukung terciptanya budaya disiplin positif. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa perlu dibuat itu kesepakatan kelas. Dan yang berikut, kesepakatan kelas akan membantu guru dalam membentuk budaya disiplin positif. Kemudian yang keempat, memudahkan guru dalam proses kegiatan belajar mengajar dan tidak menekan siswa. Yang berikut,
Yang kelima, membantu siswa dalam mengeksplorasi kemampuannya dalam berkomunikasi. Ini mungkin beberapa cara yang perlu diterapkan dalam bagaimana kita akan menerapkan budaya positif di sekolah. Tetapi intinya, pada saat kita menerapkan budaya positif di sekolah, kita hindari kebiasaan-kebiasaan kita yang lama, yaitu dengan menekan siswa, membunuh siswa. Tetapi yang paling penting bahwa budaya positif itu kita mulai dengan membuat kesepakatan kelas yang dilaksanakan oleh siswa dan di bawah pendampingan Bapak Ibu guru. Kemudian selanjutnya, bagaimana cara mengembangkan disiplin positif yang dapat diterapkan guru di sekolah, itu selanjutnya tergantung daripada Bapak Ibu guru dalam kaitannya dengan kegiatan terutama Bapak guru yang pada hari ini melaksanakan kegiatan bagaimana kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah kita SMA Negeri Gombak, yaitu Pak Ria selaku guru CGP angkatan ke-10. Dan kegiatan hari ini sesuai dengan jadwal dari program guru penggerak. Hari ini kebetulan teman kita Pak Rian ini salah satu CGP angkatan 10 yang lulus dalam seleksi kegiatan CGP, dan hari ini dia akan melakukan kegiatan tentang materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah di SMA Negeri 3 Gombak. Untuk itu saya izin memohon berkat Tuhan dan saya izin kita semua kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah SMA Negeri 3 Gombak saya buka dengan resmi. Telah membuka kegiatan, dan terima kasih juga atas dukungan dari Bapak Kepala Sekolah terhadap saya sebagai calon guru penggerak untuk bisa memperlancar proses salah satu tugas di aksi nyata modul 1.4, bahwa kami sebagai guru penggerak itu, sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu, yang sebenarnya saya hadir di tempat ini bukan untuk mengajarkan Bapak Ibu, tetapi tujuan utamanya itu adalah untuk saling berbagi untuk beberapa modul yang telah saya pelajari, yang saya telah pahami selama kurang lebih 3 bulan yang sudah berjalan. Tetapi yang paling penting di situ yang harus kami buat aksi nyata, berbagi praktik baik itu berkaitan dengan diseminasi budaya positif di sekolah. Masuk pada materi, di sini ada kesepakatan forum diseminasi. Di sini ada 4 poin yang saya sudah buat. Yang pertama di situ adalah saling menghargai. Ya. Poin yang kedua, semua orang boleh berpendapat dan bertanya. Yang ketiga, semua peserta berpartisipasi gembira. Yang keempat, boleh berbicara ketika diberi kesempatan. Ini modul 1.1 tentang pemahaman budaya positif oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi di situ Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit-bibit. Agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman, dan lain sebagainya. Dari nilai tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi sebagai lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, setelah saya memahami materi ini, bahwa di sini Bapak Ki Hajar Dewantara, sekolah itu
dia mengibaratkan sebagai sebuah ladang. Sedangkan siswa dia mengibaratkan sebagai tanaman. Guru dia mengibaratkan sebagai petani. Jadi Bapak Ibu, tugas kita sebagai guru hendaknya kita menuntut serta mengarahkan peserta didik itu untuk menjadi yang baik. Tentu harapannya kalau kita sandingkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kalau kita mendidik anak tidak dengan sungguh-sungguh, jelas kita tidak akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Ya, jadi seperti itu. Ya, ada beberapa konsep inti dari budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif. Yang kedua, nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga, teori perilaku manusia. Yang keempat, hukuman dan penghargaan. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, kebutuhan dasar manusia. Yang ketujuh, 5 posisi kontrol. Dan yang kedelapan itu ada segitiga restitusi. Jadi ini konsep inti dalam kegiatan atau penerapan budaya positif di sekolah. Forum diseminasi Bapak Ibu bisa? Oke, baik, terima kasih. Oke, ini ada sebuah pertanyaan pemantik. Apa itu budaya positif? Yang kedua, apakah di sekolah kita sudah menciptakan budaya positif? Jadi ketika kita berbicara tentang budaya positif, apa yang terlintas dalam pikiran dan bayangan dari Bapak Ibu guru semua? Jadi kesempatan saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari pertanyaan yang pertama itu, apa itu budaya positif? Kalau menurut saya, budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan kita sebagai guru, dalam hal ini terkait dengan komunikasi. Dalam hal komunikasi ini, sebagai guru tentu harus memberikan kebiasaan-kebiasaan yang positif terhadap peserta didik. Misalnya saling tegur sapa menggunakan bahasa atau kalimat yang etis, sehingga dari hal tersebut peserta didik terdorong untuk meneladani atau mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu. Lalu pertanyaan yang kedua tadi, apakah di sekolah kita sudah menciptakan budaya positif? Kalau menurut saya itu sudah menciptakan budaya positif, karena selama ini sebagai guru sudah mempraktikkan hal-hal yang positif terhadap peserta didik, seperti menangani persoalan-persoalan yang dihadapi oleh peserta didik. Misalnya mereka jarang datang ke sekolah, kemudian ada yang bolos. Nah, di sini guru punya trik tersendiri untuk bagaimana menangani peserta didik yang seperti ini, sehingga yang dilakukan guru selama ini ada pendekatan seperti itu, pendekatan personal dengan peserta didik. Nah, sehingga ini sudah membudaya, sehingga peserta didik juga tahu tentang bagaimana dia menempatkan dirinya sebagai peserta didik, dan juga sebagai guru pasti selalu mengembangkan budaya positif itu di sekolah. Mungkin hal itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan. Jadi seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prim, tepuk tangan untuk Pak Prim dulu. Jadi di situ apa itu budaya positif? Jadi yang disampaikan oleh Pak Prim tadi adalah tentang kebiasaan. Ya. Yang kedua, apakah di sekolah kita sudah menciptakan budaya positif? Ya, tentunya selama ini kita sudah menjalankan tentang budaya positif. Ya. Kita lihat bersama. Yang pertama, pengertian di situ. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran dari dalam diri berdasarkan
nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi disiplin ini yang pertama itu harus ada kesadaran dari dalam diri. Jadi itu dalam istilah kami selama ini ada perilaku internal, ya, motivasi internal. Ya. Yang kedua ada motivasi eksternal yang datangnya dari luar. Ya. Yang kedua tentunya sudah kita jalankan dengan positif di sekolah. Kita misalnya, ya, untuk ke depan kalau kita di sekolah setiap guru piket itu harus bisa melakukan pembiasaan. Contohnya setiap piket pagi kita harus bisa menjemput siswa untuk memberi salam. Ya. Yang kedua ada senyum. Yang ketiga saling sapa, sopan santun, dan juga disiplin tentang aktivitas kita di sekolah. Datang sekolah tepat waktu. Yang berikut disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya, kadang disiplin ini karena kita datang tepat waktu takut dimarahi oleh atau ditemui oleh bapak kepala sekolah. Ya. Tetapi kadang-kadang juga kita disiplin waktu untuk mendapatkan pujian atau penghargaan. Tetapi pada intinya disiplin diri ini harus melekat dalam diri seseorang. Harus ada motivasi internal dari dalam diri. Disiplin diri harapannya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Jadi untuk penerapan disiplin ke depan bukan tujuannya itu hanya karena ada paksaan, habis itu adapun karena ada imbalan atau penghargaan, tetapi pada intinya adalah harus dari dalam diri kita sendiri. Oke, untuk bisa mewujudkan disiplin positif itu sudah terkapir dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua ada mandiri. Yang ketiga berkebinekaan global. Yang keempat gotong royong. Yang kelima kreatif dan bernalar kritis. Jadi ini harus kita bisa terapkan dalam proses pembelajaran berkaitan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang berikut materi kedua tentang motivasi perilaku manusia. Apa itu motivasi atau perilaku manusia? Mungkin ada yang ingin berpendapat. Secara teori ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua di situ untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, untuk yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini kita disiplin karena adanya dorongan hukuman. Ya, karena takut dihukum, maka kita harus melakukan disiplin. Ya. Jadi di sini untuk ke depan kita sebagai pendidik harus bisa merubah pola paradigma. Ya. Kalau ada siswa atau peserta didik yang melanggar aturan, itu kita tidak boleh memberikan hukuman atau sanksi. Ya. Itu ada dia punya tahapan. Kita mengalihkan dulu dia punya akar persoalan. Itu melalui segitiga restitusi. Ya. Harus menghindari hukuman itu terhadap siswa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ya, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kadang peserta didik itu datang tepat waktu, pulang tepat waktu, hanya ujung-ujungnya itu adalah untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari bapak dan ibu guru. Tetapi yang paling penting di sini adalah motivasi dari dalam diri. Poin yang ketiga itu yang harus kita pakai. Ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Wajib kita menghargai diri sendiri.
Yang berikut ada keyakinan sekolah atau kelas. Ya, ini materi ketiga. Baik Bapak Ibu Guru, ini berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi kalau sebelumnya kita itu membuat peraturan kelas, tetapi semuanya itu dari guru dengan menggunakan kata-kata negatif. Ya. Tetapi dalam kurikulum Merdeka sekarang, keyakinan kelas kita harus membuat dengan kalimat positif. Kita lihat pada slide berikut. Terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi untuk bisa menerapkan keyakinan kelas, yang pertama itu adalah ada kesepakatan antara siswa dengan murid. Yang memberikan nilai-nilai keyakinan itu adalah siswa itu sendiri. Kita harus bisa mengenali kira-kira apa contohnya keyakinan kelas: disiplin, jujur, tanggung jawab. Ketika mereka tidak mengerjakan tugas, berarti kita mengalihkan persoalan dengan menggunakan segitiga restitusi, maka di situ dia dengan sendiri menyadari, berarti saya melanggar aturan atau keyakinan kelas itu disiplin. Ya. Jangan memberikan sanksi. Oke. Yang berikut untuk tahun ajaran baru mungkin kita wajib melakukan sosialisasi bersama Bapak Ibu guru balik kelas baru. Nanti untuk sama-sama kita bagaimana tahapan untuk membuat keyakinan kelas, sehingga setiap kelas itu wajib memiliki keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu wajib dijalankan oleh peserta didik yang memberikan kalimat positif berkaitan dengan keyakinan kelas tersebut. Ketika keyakinan kelas bersumber dari murid itu sendiri, maka saya yakin dan percaya mereka akan termotivasi dan tidak akan melanggar terkait dengan keyakinan kelas tersebut yang mereka sudah buat. Oke, ini ada contoh keyakinan kelas. Ya, yang pertama di situ setiap anggota kelas perlu yang pertama disiplin, yang kedua belajar, yang ketiga merasa senang, yang keempat mengerjakan tugas, yang kelima saling menghargai, dan yang keenam itu merasa aman. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Di situ ada formatnya, ada dia punya deskripsi. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan dan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu contoh keyakinan kelas. Yang berikut kebutuhan dasar manusia. Pernyataannya, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan akan melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama di situ ada bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima di situ ada kesenangan. Ya, ini ada contoh kasus. Ibu Yasin, guru balik kelas 11 IPS, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelas. Aldi, beberapa anak telah mengeluh. Aldi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Yasin, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, apa dasar Aldi melakukan hal itu? Dengan dasar pijat tadi, motivasi perilaku manusia, ada kebutuhan. Kalau kita kaitkan dengan kasus ini, kira-kira langkah seperti apa yang Bapak Ibu ambil ketika ada siswa yang mengalami persoalan? Kesempatan saya persilakan. Saya sebagai guru, mungkin hal pertama yang harus saya ambil itu saya menanyakan dulu alasan kenapa harus misalnya mereka melakukan atau memberikan
sedikit hukuman yang bersifat paksa kepada si Aldi ini. Jadi saya menanyakan dulu kebutuhan Aldi, mungkin ada hal atau ada alasan mengapa Aldi melakukan hal seperti itu. Terima kasih. Jadi sikap sebagai seorang guru yang Ibu Sofi ambil di situ adalah dia menanyakan dulu, dia punya persoalan, dia menanyakan peserta tersebut. Ya. Itu dalam segitiga restitusinya adalah menstabilkan identitas, menanyakan alasan mengapa dia melakukan hal tersebut. Ya, kita lihat bersama analisis dari kasus ini. Alasan satu, karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberikan dia bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Aldi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Jadi dia ingin bertahan hidup di situ. Yang kedua, karena dia merasa senang sehingga temannya memperhatikan dia. Ya. Ketika temannya melaporkan tindakan tersebut pada gurunya dan gurunya memberitahukan ke orang tuanya, sehingga orang tua dapat memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Aldi, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, itu analisis yang kedua. Yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Aldi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Ya, dia menguasai di situ. Yang berikut, yang keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya, selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Aldi sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Yang berikut, posisi kontrol restitusi. Lima posisi kontrol. Yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, guru sebagai manajer. Di situ ada contohnya 5 posisi kontrol. Kalau di situ guru sebagai penghukum, jelas dia dengan dia punya gerak geriknya, habis tatapan wajah, mukanya, habis itu diikuti dengan kata-kata kasar ya, untuk memarahkan peserta didik. Kalau membuat orang merasa bersalah, di penghukum tadi dia di situ menunjuk-nunjuk. Sering guru itu kalau siswa mengalami melanggar aturan, dari di situ ada emosionalnya, sering menunjuk-nunjuk siswa. Ya. Yang kedua, kalau guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, di situ ada perbedaan. Dia punya intonasinya, itu dia berceramah, habis itu mengatakan seharusnya. Ya, ketika dia berbuat salah, nah sebenarnya kan punya perbuatan ini salah, seharusnya begini. Ya. Terus atau ibu sangat kecewa dengan kamu punya tindakan. Ya. Itu dia punya sebagai guru sebagai membuat orang merasa bersalah. Yang berikut sebagai teman. Ya. Jadi di sini posisi guru sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya. Contohnya ketika dia melakukan tidak taat aturan, nanti kita guru harus menanya apa alasan kamu melakukan hal tersebut. Ya. Kalau setiap hari dia datang sekolah terlambat, kita menggali sudah dia punya persoalan. Jangan langsung marah. Jangan sampai ada masalah atau beban keluarga atau orang tuanya sakit, kita jangan langsung marah. Kita tanya apa yang menyebabkan sampai kamu datang sekolah sering terlambat. Sudah 3 hari berturut-turut, nanti dia akan sampaikan. Di situ peran guru saling berdialog dengan siswa. Ya. Lalu sambil memberikan penguatan untuk bisa menunjukkan perubahan untuk hari-hari selanjutnya. Yang berikut ada posisi sebagai pemantau di situ. Yang terakhir posisi sebagai
manajer, menghargai diri sendiri. Itu tadi motivasi internal. Ya. Jadi yang kita pakai di sini berdasarkan 5 posisi kontrol ini adalah posisi sebagai manajer. Beberapa hari lalu saya sudah melakukan aksi nyata tentang segitiga restitusi. Tetapi untuk kedepannya Bapak, saya yakin dan percaya dengan menggunakan tahapan ini semua masalah strategis peserta didik akan kita selesaikan. Ya. Dan itu mungkin bersama dengan Ibu Guru BK kita sama-sama mendampingi kegiatan segala persoalan yang dimiliki oleh peserta didik. Segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi. Yang pertama di situ adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Misalnya lewat kata-kata, ya ini dia punya pertanyaan pemantik ketika kita menggali persoalan dari peserta didik. Ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Ya, itu ada penguatan ketika siswa itu sudah melakukan pelanggaran, tetapi kita bisa memberikan penguatan. Manusia itu tidak semua manusia itu sempurna. Ya, termasuk kita juga pernah berbuat kesalahan. Ya, tetapi untuk kedepannya alangkah baiknya kita memberikan solusi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna juga. Yang ketiga, kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Ya, itu untuk menstabilkan identitas sehingga tidak mengganggu psikologis peserta didik. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi produktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Biasanya kita menggunakan kalimat, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Seperti yang saya contohkan tadi, ketika siswa sering datang terlambat, kita harus menanyakan apa alasan sampai dia sering datang ke sekolah terlambat. Ya. Kalaupun memang dia sering datang terlambat ke sekolah karena orang tuanya sakit, mungkin malam dia bete, itu salah satu alasan yang paling strategis sehingga kita guru tidak boleh memberikan hukuman. Ya. Yang kedua, apa yang penting bagi kamu? Ya. Itu pertanyaan kedua. Yang berikut, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberikan pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah dengan melalui kalimat berikut. Apa nilai yang kita percaya di sekolah kita? Ya. Ketika dia sudah melanggar ini, kita kembali ke keyakinan kelas. Contohnya dia sering datang terlambat. Kira-kira dia melanggar keyakinan kelas poin yang mana itu? Ya. Contohnya disiplin. Berarti dia sudah melanggar keyakinan kelas tentang disiplin. Ya. Tidak mengerjakan tugas. Ya. Itu salah satu contoh. Berarti dia melanggar keyakinan kelas apa yang sudah mereka telah perbuat. Ya. Makanya semua dari dasar pijaknya itu adalah keyakinan kelas. Yang kedua, nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati. Karena keyakinan kelas itu yang disepakati itu adalah murid sendiri. Yang ketiga, kamu ingin jadi anak seperti apa? Yang keempat, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, jadi kesimpulan, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan penerapan konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, dan segitiga restitusi. Jadi itu saja materi yang ingin saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kesempatan saya persilakan. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari sekian materi yang sudah dipaparkan tadi, ini benar-benar sangat bermanfaat
di sini saya hanya ingin memberikan masukan. Kalau bisa mungkin Pak Pemateri mungkin bisa memberikan sedikit solusi terkait dengan saya kan misalnya guru bahasa Inggris, apa boleh membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu bisa tidak dilakukan dalam guys pelajaran bahasa Inggris. Misalnya memberikan sedikit poster dan menulis mereka punya kesepakatan terkait dengan misalnya membawa tentang wajib. Lalu yang kedua harus sudah menyediakan kamus. Misalnya yang terkait dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Sophie dulu. Jadi saya menjawab, kalaupun memang dari setiap guru mata pelajaran ingin menerapkan keyakinan kesepakatan, ya itu kesepakatan belajar bersama murid berkaitan dengan bahasa Inggris. Contohnya tadi wajib membawa kamus pada saat kegiatan pembelajaran bahasa Inggris. Bisa ibu, itu bisa ibu sendiri yang membuat kesepakatan belajar untuk mata pelajaran bahasa Inggris. Ya, mungkin seperti itu Ibu Sophie. Masih ada lagi? Saya, yang pertama saya selaku pribadi merasa bersyukur pada hari ini bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh CGP Parian. Jadi terima kasih Parian, materinya sangat-sangat bermanfaat. Jadi hari ini saya rasa seperti ada pencerahan bagi saya seorang pribadi. Jadi terima kasih. Yang kedua, di sini saya ingin bertanya, kira-kira ketika siswa di dalam kelas melanggar apa yang sudah menjadi keyakinan kelas, keyakinan bersama, kira-kira apa yang kita lakukan sebagai seorang wali kelas, apa yang seharusnya kita lakukan. Baik, terima kasih, kesempatan saya kembalikan. Sekarang kita beri aplaus untuk Bu Sita dulu. Ya. Jadi pertanyaan tadi, ketika ada siswa yang melanggar keyakinan kelas, kira-kira bagaimana solusi dari wali kelas? Tadi Ibu, kita kembali ke materi. Di situ ada tadi untuk tahapan penyelesaian persoalan untuk peserta didik itu dengan menggunakan segitiga restitusi di situ. Kita melakukan dialog dengan siswa tersebut. Ya. Mengapa? Apa alasannya? Atau kita panggil dulu, apa tujuan Anda datang ke sini? Atau mungkin apakah kamu tahu apa masalahnya? Bapak dulu panggil ke sini, tidak tahu Pak. Baik. Jadi saya mendapat laporan dari teman-teman bahwa kamu tidak mengerjakan tugas. Ya. Apa alasan? Kita harus bisa menanyakan alasan. Dan di situ tadi ada istilah menstabilkan identitas. Yang kedua, setelah kita mendapatkan akar persoalan, kita validasi tindakan. Ya. Setelah validasi tindakan, kita sudah memberikan solusi. Ada itu keyakinan kelas. Kira-kira kamu tidak mengerjakan tugas itu melanggar kesepakatan kelas tentang apa? Ya. Jelas dia bisa menjawab nanti. Ibu disiplin di situ atau tanggung jawab. Ya. Itu dia punya langkah untuk bisa memecahkan persoalan dari peserta didik dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi.